Selamat siang pemirsa Koordinat News, kembali menyapa Anda bersama saya Daniel Josoni Hamedeko dalam liputan investigasi. Aksi pemungutan liar atau pungli kerap terjadi di sejumlah wisata Kota Padang, terutama di pantai air manis. Hingga sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Modusnya pun beragam, mulai dari tingginya tarif masuk ke tempat para wisata, hingga masalah tarif parkir yang kerap meresahkan warga atau para wisatawan. Praktik pungutan liar atau pungli di destinasi wisata ini telah berlangsung lama. Para wisatawan juga sering mengeluhkan masalah tersebut kepada pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini praktik haram tersebut masih sering terjadi. Baik, perkenalkan nama saya Uco, saya dari Damasraya. Pengalaman saya selama berkunjung ke wisata pantai air manis ini lumayan bagus. Tempatnya juga pantainya luas, kemudian banyak juga hiburan-hiburan untuk anak-anak. Kemudian ada juga tempat-tempat untuk bisa orang tua duduk menikmati suasana. Mungkin pemalakan liar, bisa dibilang bukan seperti pemalakan sih, namun pungutan ya, dalam berbentuk pungutan menurut saya, yang mana ketika saya masuk membayar tiket masuk, kemudian di dalam dimintai parkir lagi. Nah seperti itu, dan kami sebagai pengunjung pun mungkin tidak dapat mengelak atau tidak dapat protes, karena ya bagaimanapun juga di sini bukan rumah kami, jadi ya kami tetap membayar sebagai basa-basi agar tidak terjadi permasalahan di tempat ini. Mungkin mempengaruhi, karena saya lihat wisata di Sumatera Barat juga lumayan banyak, dan mungkin pilihan ke pantai air manis tidak menjadi pilihan utama. Mungkin saran saya untuk mengenai daerah ini agar tidak terjadi lagi pungutan atau pemalakan liar tadi, seperti pemberdayaan pemuda mungkin, dengan banyaknya kegiatan yang akan disediakan oleh pemerintahan ataupun beberapa organisasi yang akan diberikan pemberdayaan untuk daerah ini. Mungkin diberdaya lagi sumber daya manusianya seperti pemuda, kemudian masyarakatnya, agar tidak terjadi kelakuan-kelakuan yang tidak mengenakan seperti ini. Kasus dugaan pemalakan liar kembali menghebohkan media sosial di beberapa platform berita beberapa waktu belakangan ini. Dugaan pemalakan liar terjadi di pintu masuk pantai air manis Kota Padang yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang melalui perusahaan umum yang disejahtera mandiri atau Perumda PSM. Saya Tuku, saya dari Aceh Besar, umur saya 25. Jadi saya baru sekali ini ke Pantai Air Manis sih, karena kesan saya sih gimana ya, agak kurang lah. Karena itu tadi saya kena pungut liar. Saya udah bayar tadi kan di gerbang tadi, masa lagi saya kena bayar lagi di sini. Padahal udah capek-capek sengaja saya kesini buat dapat pemandangan bagus. Masa kita bayar lagi kok? Kayaknya sih ya. Udah nggak enak aku kesini, soalnya habis juga duit aku kesini lagi kan. Saran saya sih ini koordinasi dengan pemerintah dengan aparat ya. Soalnya saya lihat nggak ada di sini nih aparat pemerintahan yang mengurus orang-orang pungut liar seperti tadi.
Ya itu aja sih. Ironisnya, kasus pungli yang terjadi di kawasan wisata Pantai Air Manis ini seperti menjadi masalah tahunan yang tak kunjung terselesaikan. Meski berulang kali sudah ditertibkan, entah bagaimana caranya, oknum-oknum kembali bermunculan dan akhirnya ikut mencoreng citra wisata di tanah Minangkabau. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melaporkan kejadian serupa ini kepada aparat yang berwenang guna mencegah terulangnya kejadian pemalakan ini di tempat-tempat umum. Sangat disayangkan, maraknya pungli di destinasi wisata seharusnya bisa ditindak tegas. Namun, faktanya, di berbagai kabupaten dan kota, tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pungutan liar tersebut. Kenalkan, nama saya Indri, saya warga sini. Tentang yang viral kemarin, tanggapan kita sebagai warga sebenarnya sih nggak setuju. Soalnya membuat nama kampung buruk. Jadi kayak banyak orang wisatawan yang mau ke sini jadi nggak mau karena takut pemalakan lagi. Sebenarnya kan itu cuma kesalahpahaman. Jadi kami sebagai warga udah ngadu sih ke Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata udah ada rapat sama antara PSM, warga, pemuda, udah ada sih dikumpulkan untuk membahas yang tempat viral kemarin. Sejak viral sih sebenarnya nggak ada masalah, cuma karena satu orang tuh aja semuanya jadi pantai jadi sepi, orang jadi takut ke sini. Sebenarnya kan nggak perlu viral-viral gitu, seharusnya bertanya dulu baru viralkan. Ini belum tahu kejelasan, udah upload, udah sampaikan ke sosmed gitu. Seharusnya kan harus komunikasi dulu gitu, harus tanya yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan warga setempat mengenai akses masuk ke tempat wisata memang dikenakan biaya. Namun, tarif yang diberikan ke wisatawan berupa kesepakatan antar warga dan pihak pemuda PSM. Menurut keterangan Indri dari salah satu pedagang di Pantai Air Manis ini, karcis masuk dari pukul 7 pagi sampai 5 sore itu menggunakan Brizi, dilayani oleh PSM, sedangkan dari pukul 5 sore hingga 7 pagi itu dilayani oleh pemuda setempat. Kemajuan teknologi informasi seringkali membuat kasus pungli ini menjadi sorotan publik. Namun seakan tak mengenal jera, praktik pungli ini terus terjadi hingga menimbulkan keresahan masyarakat dan berimbas negatif terhadap ekosistem para wisata atau kualitas pelayanan publik. Hanya sih kami sebagai masyarakat kepada yang pengunjung yang suka memviralkan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat, harusnya lebih bijak lagi. Seharusnya sebelum memviralkan, mengupload ke sosial media, bertanya dulu kepada masyarakat, ini gimana pemalakan atau jamnya kayak gitu, atau sampah ini dari mana asal usulnya gitu. Bukan langsung video upload viral dengan caption yang seakan-akan menjelekkan Pantai Air Manis. Indri selaku warga setempat ikut geram akan tersebarnya berita hoak beredar. Indri selaku warga setempat ikut geram akan tersebarnya berita hoak yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan kepada para pengunjung untuk tetap menjaga komunikasi dengan warga setempat sebelum menyebarkan berita-berita terkait kawasan Pantai Air Manis ini. Sebenarnya sih kan kalau soal sosial media tuh kita harus lebih bijak dalam bersosial media. Contohnya kemarin ada lagi yang viral soal sampah yang banyak di Pantai Air Manis. Sebenarnya itu bukan sampah masyarakat, bukan sampah warga. Itu tuh sampah bawaan dari pasang air laut yang besar. Jadi banyak membuang sampah. Jadi udah dibersihkan setiap pagi tapi sampahnya datang lagi. Jadi ada orang yang kesini langsung divideoin, diviralkan tanpa bertanya dari mana sampahnya, dari mana asal usulnya, langsung sampaikan ke sosial media. Seharusnya itu kan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan bersosial media. Pada dasarnya, pungutan yang dikenal di tempat wisata adalah pungutan resmi yang dikenal dengan nama retribusi, bukan pungutan liar atau pungli.
jika pungli dilakukan oleh PNS yang mengelola tempat wisata tersebut di luar yang ditentukan peraturan daerah atau Perda, pelaku dapat dikenakan hukuman disiplin. Sedangkan jika pungli dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP. Sekian dari saya, Daniel Joshua Hamedeko dan kru yang bertugas melaporkan.